Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom, peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, maka proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Yang ketiga, tata tertib yang ketiga, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan di-unmute untuk Zoom. Jadi pada saat Zoom Bapak Ibu, videonya harus on dan audio Zoom-nya Bapak Ibu harus on. Nah, makanya suasana di sekitar Bapak Ibu pada saat mengerjakan soal harus dalam keadaan tenang. Karena seluruh peserta dalam room Zoom itu yang berjumlah 20 orang akan mendengarkan suara dan atau suasana di sekitar Bapak Ibu jika ada kegaduhan atau keributan. Jadi Bapak Ibu harus berada dalam posisi yang tenang pada saat melaksanakan ujian dengan handphone dalam suasana hening. Panggilan nada dering, panggilan telepon masuk dan nada dering panggilan WA masuk harus diheningkan ya, di silent. Sementara Zoom-nya harus on, audionya, Zoom-nya harus on, videonya. Peserta dilarang mendokumentasikan. Peserta dilarang, siapa tahu Bapak Ibu punya handphone yang kedua ditaruh di saku celananya, sedikit-sedikit curi-curi pandang untuk memfoto soal, itu dilarang. Jika kedapatan begitu Bapak Ibu akan otomatis dinonaktifkan aplikasi soal mengerjakan soal UP-nya. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Yang keempat, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk selama ujian. Jadi pada saat Bapak Ibu pengkondisian pada jam 7.30 sampai 8.30, mondar-mandir mungkin saja boleh, karena mondar-mandirnya untuk keperluan cari colokan laptopnya, cari kabel power, menyalakan lampu, dan sebagainya ya, itu boleh. Buang air kecil atau buang air besar atau ambil minuman untuk keperluan. Tetapi pada saat sudah memulai ujian untuk sesi 1 pada pukul 8.30 sampai 11.30, maka Anda dilarang meninggalkan tempat duduk selama 3 jam. Jadi disiapkan memang Bapak Ibu kursi empuknya, diganjal dengan bantal supaya kenyamanan Bapak Ibu semakin bagus dan sehingga meningkatkan konsentrasi dalam mengerjakan soal. Pada saat ujian selama 3 jam itu, peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan uji pengetahuan yang sedang berjalan untuk peserta secara individu. Jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Ketentuan tambahan, jika terjadi keadaan darurat seperti gempa, badai, longsor yang mengganggu pelaksanaan uji pengetahuan berbasis domisili, maka pelaksanaan uji UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server, server itu artinya jaringan soal yang bersumber dari jaringan dari panitia nasional Bapak Ibu ya. Jika terjadi gangguan pada server, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit.
Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan di proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WhatsApp group ya. Jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau handphone peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit, selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Terus kalau kayak gitu ya? Nah, ini beberapa pelanggaran yang boleh jadi terjadi, maka sanksinya adalah peserta lupa mematikan suara handphone, maka sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian, maka pengawas akan meminta Bapak Ibu untuk ganti pakaian ya, menggunakan pakaian yang sopan ya. Jadi boleh pakai baju hitam putih, pakai baju batik, pakai baju muslimah ya, pakai baju seragam mengajar di sekolah dan sebagainya. Yang penting sopan dan rapi. Peserta terlambat masuk di ruang Zoom, jadi dilarang terlambatnya Bapak Ibu. Ujiannya jam 8.30 untuk sesi 1, maka wajib masuk Zoom paling lambat 7.30. Nah, jika Bapak Ibu terlambat masuk Zoom, maka ada kemungkinan ujian Bapak Ibu dibatalkan. Apakah dijadwalkan ulang? Belum tentu dijadwalkan ulang, karena yang bisa menjadwalkan ulang adalah Panitia Nasional di pusat sesuai dengan laporan panitia di LPK penanggung jawab pelaksanaan pengawasan ujian via Zoom. Peserta tidak memasang program aplikasi. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu pada hari ujiannya belum menginstal program aplikasi soal, save exam browser dan konfigurasinya, maka ujiannya akan dibatalkan. Kemudian peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Nah, jadi kalau sesi 1 ujiannya jam 8.30 dan berakhir 11.30, apakah boleh mensubmit jawaban jika dalam waktu 1 jam sudah selesai? Tidak boleh. Peserta wajib tetap standby duduk sampai berakhirnya jadwal pada sesi tersebut. Ujiannya jam 8.30 untuk sesi 1, berakhirnya 11.30. Bapak Ibu baru boleh meninggalkan Zoom setelah ada instruksi dari pengawas. Ujian sudah selesai Bapak Ibu, silahkan keluar dari Zoom, selamat beristirahat, tetap berdoa supaya Bapak Ibu tetap lulus ya. Itu. Kemudian peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Nah, oleh karena itu setelah selesai ujian, maka pengawas akan menginstruksikan peserta yang diawasi itu untuk merobek sekecil-kecil mungkin kertas-kertas cakaran yang menjadi bahan bagi Bapak untuk melakukan pencatatan soal untuk soal-soal perhitungan ya. Bapak Ibu juga bisa membuat catatan di kertas soal mana yang sudah dijawab, soal mana yang belum ya. Jadi itu gunanya kertas cakaran pada saat mengerjakan soal. Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP, maka peserta ini dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Peserta memasukkan data, maka peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta ya. Nah, itu terkait peraturan-peraturannya Bapak Ibu. Materi yang saya jelaskan pada hari ini insya Allah akan saya share di grup ya. Saya akan share di grup pengawas dan grup pengawas akan yang men-share di kelompoknya masing-masing ya. Jadi materi yang saya jelaskan pada hari ini akan kami share di grup pengawas dan pengawas masing-masing akan share di grup pengawasan kelompok masing-masing. Nah, sekarang mari kita mensimulasikan Bapak Ibu bagaimana cara mendownload ya, bagaimana cara mendownload. Nah, yang pertama Bapak Ibu, tadi saya sudah mensimulasikan cara mengetahui spesifikasi laptop ya. Tadi saya sudah mensimulasikan cara mengecek spesifikasi laptop. Nah, jika spesifikasinya sudah memenuhi syarat, maka insya Allah program
aplikasi soal uji pengetahuan bisa terdownload Bapak Ibu ya, bisa terdownload. Nah, bagaimana caranya kita melakukan penginstalan aplikasi Safe Exam Browser? Maka saya mau memutarkan video dari Panitia Nasional dulu Bapak Ibu ya, video dari Panitia Nasional. Silakan ditonton videonya terlebih dahulu terkait cara melakukan penginstalan. Setelah kita menonton video ini, maka nanti kita jelaskan secara simulasi dari tutorial dari saya. Silakan menyimak videonya. Untuk unduh atau download aplikasi UPPPG berbasis domisili melalui browser pada laptop Anda, kemudian ketikkan ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Unduh file aplikasi ujian pada menu yang telah disediakan. Klik menu panduan UP berbasis domisili. Install file 1-SEB-UPPG-install. Jika muncul tampilan seperti ini, klik Yes. Klik tombol Next. Kemudian pilih opsi I accept the term in the license agreement. Klik tombol Next. Kemudian klik tombol Install dan proses instalasi berjalan. Klik Finish untuk menutup tampilan install SEB. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi ujian, klik file 2-UPPPG. Masukkan password UPPPG dengan menggunakan huruf kecil. Jika tampilan pada layar seperti Ya, jadi Bapak Ibu, jika setelah Bapak Ibu menginstal file 1 SEB dan file 2 konfigurasi SED, maka jika tampilan laptopnya berubah menjadi seperti ini, maka itu artinya Bapak Ibu telah berhasil menginstal aplikasi UKM PPG. Jika laptop Bapak Ibu belum pernah menampilkan jendela tampilan seperti ini, maka Bapak Ibu belum siap mengikuti uji pengetahuan PPG. Nah, jadi uji coba besok Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu lakukan jika tampilan laptopnya belum seperti ini. Ya, jadi jika tampilan laptopnya belum muncul seperti ini, maka Bapak Ibu belum siap mengikuti uji pengetahuan. Nah, sehingga bagi Bapak Ibu yang akan melakukan uji coba besok, hari ini wajib menginstal laptopnya ya. Nah, jadi jika belum menginstal laptopnya,
Maka tadi sudah ada videonya, maka saya akan mensimulasikan versi lewat Zoom ya. Silahkan ditonton cara mensimulasikan menginstal aplikasinya Bapak Ibu. Itu Makassar kan ya? Nah, yang pertama, Bapak Ibu tahu Google kan? Nah, tahu Om Google. Ya, silahkan masuk di Google Bapak Ibu. Silahkan masuk di Google dulu. Nah, setelah masuk di Google, ketikkan kembali UKM PPG. Tadi Bapak Ibu mau cetak formulir pendaftaran, masuk di UKM PPG. Nah, sekarang mau install aplikasi soal SEB, itu masuk lagi di UKM PPG Bapak Ibu. Nah, silahkan masuk ke UKM PPG, klik UKM PPG. Nah, muncul lagi nih tampilan UKM PPG Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu mau cetak formulir, tulis cari di atas. Nah, sekarang Bapak Ibu mau menginstal, maka sorot ke bawah. Nah, sorot ke bawah sampai muncul. Nah, ini ada tulisan kotak biru sebanyak 3 ya Bapak Ibu. Ada 3 kotak. Nah, klik kotak yang ketiga, panduan UP berbasis domisili. Nah, inilah panduannya Bapak Ibu. Inilah panduannya. Jadi panduan ini sudah saya download dan saya sudah share di grup pengawas. Nah, nanti pengawas yang akan men-share ke grup WA kelompok Zoom masing-masing. Nah, sekarang bagaimana cara mendownload file Save Exam Browser dan file konfigurasinya? Maka perhatikan Windows ya, perhatikan tulisan Windows. Nah, perhatikan tulisan Windows. Kita klik Windows. Akan muncul 2 file Bapak Ibu. File 1 dan file 2. Nah, file 2 tidak bisa dibuka jika file 1 belum terinstall. Jadi langkah pertama adalah kita wajib menginstal terlebih dahulu file 1. Kita wajib menginstal terlebih dahulu file 1. Nah, sekarang mari kita download Bapak Ibu file 1, kita klik 2 kali. Nah, perhatikan area paling bawah di sudut kiri laptopnya. Ini sudah dalam proses mendownload ya. Ini sudah dalam proses mendownload. File 1 SEB UKM PPG sedang terdownload ya. Harap menunggu sampai sukses downloadnya. Nah, nah sudah berubah menjadi warna gambar bola dunia yang ada tanda gemboknya. Nah, itu sudah terdownload Bapak Ibu. Nah, sekarang kita klik tanda panahnya, tanda panah di sebelah agak kanan dari tulisan ini untuk mengetahui di mana lokasi file ini terdownload. Nah, kita klik. Selanjutnya ada tulisan di atas ini, Pak. Ada tampilan show in folder. Ada tampilan show in folder. Maka Bapak Ibu klik show in folder. Nah inilah tampilannya Bapak Ibu. Nah, itulah ciri file yang sudah berhasil Bapak Ibu download. Nah, ini gambarnya, ada gambar bumi yang ada kuncinya dan ada gambar perisainya. Jadi jika file yang benar itu sudah berhasil download, maka logonya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Bapak Ibu klik kanan. Bapak Ibu klik kanan ya. Bapak Ibu klik kanan, diklik kanan, kemudian send to ke desktop. Sekarang sudah dikirim ke desktop. Nah, selanjutnya kita mendownload lagi Bapak Ibu file kedua. Kita mendownload lagi file kedua. Jadi caranya klik, kemudian kita tunggu sampai terdownload ya.
Ya, file kedua sampai download. Nggak tahu berarti itu ya siapa? Kawan kan? Hah? Nanti bisa pakai lainnya. Stop sama kayak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita melakukan ya, jadi file 1 tadi sudah kita download, file 1 tadi sudah kita download, tetapi belum terinstal Bapak Ibu. Nah, maka bukalah kembali jendela laptopnya, kemudian cari yang sudah Bapak Ibu simpan tadi ya. Nah, karena tadi disimpan di desktop, maka Bapak Ibu silakan klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, ini preparing to install ya. Ini artinya sudah siap melakukan penginstalan. Nah, welcome to the installation seal wizard for SAP Exam Browser. Jadi ini sudah ada petunjuk selamat akan dilakukan penginstalan SAP Exam Browser. Kita klik next ya, kita klik next, kemudian cari tulisan I accept ya. Pindahkan yang titik di bawah ini ke titik ke atas Bapak Ibu. Nah, jadi titiknya berada di bawah, pindahkan ke atas dengan cara mengklik bundar yang lingkaran yang masih kosong supaya titik hitamnya pindah tempat. I accept the terms in the licensing agreement ya. I accept the terms in the licensing agreement. Jadi Bapak Ibu pindahkan, berarti itu I accept ya. Nah, kalau sudah diklik I accept, maka kita klik next. Next. Selanjutnya klik install. Nah, ini proses menginstal. Nah, selanjutnya finish ya, finish. Nah, diklik finish. Nah, selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu telah berhasil menginstal file pertama. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu wajib menginstal file kedua. Maka masuk kembali ke website UKMPPG tadi, yaitu klik file kedua, yaitu file konfigurasi. Jadi file kedua ini namanya file konfigurasi SEB ya, file konfigurasi SEB. Nah, file yang kedua ini disebut file konfigurasi SEB, maka kita download lagi Bapak Ibu ya. Kita download lagi. Nah, setelah terdownload seperti ini Bapak Ibu, jadi file kedua itu akan langsung terhubung dengan warna putih. Jadi file yang kedua ini hanya bisa dibuka jika file pertama sudah terinstall. Cara menginstal file pertama seperti yang saya simulasikan tadi. Nah, tugas Bapak berikutnya adalah mengklik file kedua. Nah, maka setelah mengklik file kedua, maka akan muncul layar warna putih dan meminta password. Passwordnya apa? Passwordnya adalah UPPPG, huruf kecil semua. Passwordnya UPPPG, huruf kecil semua. Nah, passwordnya huruf kecil PPG semua ya. Nah, jadi inilah file yang kedua yang warna hitam. Ini yang warna hitam, itu diklik kanan, diklik kanan, kemudian send to desktop. Send to desktop. Nah, jadi komputer Bapak Ibu jika sudah berhasil install kedua file ini, file 1 dan file 2, maka akan Bapak Ibu lihat tampilannya di layar komputernya, di mana di layar komputernya itu ada bola dunia berwarna biru dan bola dunia yang warna hitam. Jadi besok pada saat Bapak Ibu akan melakukan uji coba,
tidak usah lagi mengklik tulisannya bola yang berwarna biru, tetapi Bapak Ibu cukup mengklik bola yang berwarna hitam, ya, bola dunia yang berwarna hitam. Karena kalau kita klik maka dia akan minta passwordnya apa? UPPPG. Berarti yang diklik yang mulai itu Pak ya, yang dua mulai itu Pak ya. Nah, selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah berhasil melakukan instalasi file 1, maka file 2 itu akan otomatis berhubungan dengan tampilan soal UPPG. Nah, jadi bantu Kak dulu ya admin harus bantu Kak dulu anu kimut kita yang masuk. Nomor semua aja Pak, biar aman. Ya, jadi setelah Bapak Ibu berhasil melakukan penginstalan, maka tampilan laptopnya seperti ini. Begitu membuka file konfigurasi yang bola dunia yang berwarna hitam, maka masukkan password UPPPG, maka tampilannya akan sudah seperti ini Bapak Ibu. Jika laptopnya sudah muncul gambar seperti ini, maka Bapak Ibu sudah siap melakukan uji coba simulasi uji coba besok, dan pada hari Sabtu atau hari Ahad Bapak Ibu tidak akan mengalami kendala dalam melaksanakan uji pengetahuan karena laptopnya sudah berhasil diinstalasi. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan pada uji coba besok, maka tampilannya seperti ini akan saya jelaskan melalui tampilan video berikut ini ya. Jadi setelah masuk ke aplikasi soal besok Bapak Ibu, maka uji cobanya itu bagaimana tata caranya? Maka uji coba yang pertama tentunya uji coba hanya bisa dilaksanakan jika file konfigurasinya sudah terinstal. Jika sudah terinstal, maka Bapak Ibu untuk melakukan uji coba ikuti panduan pada video berikut ini. Aplikasi ujian UPUKM-PPG dalam jaringan berbasis domisili. Sebelum memulai ujian UPPPG, pastikan aplikasi SEB UPPPG telah terinstal pada laptop. Jalankan aplikasi ujian UPPPG dengan melakukan klik file 2 garis bawah mulai garis bawah UPPG. Maka akan tampil halaman awal uji pengetahuan pendidikan profesi guru. Klik tombol login. Untuk masuk ke halaman ujian, masukkan nomor daftar ujian dan kode validasi. Kode masuk akan disampaikan pengawas setelah selesai proses verifikasi dan seluruh peserta siap ujian. Nomor daftar ujian dan kode validasi dapat dilihat pada formulir pendaftaran uji kompetensi PPG. Pastikan Anda sudah mencetak formulir untuk memudahkan pengisian. Selanjutnya klik login. Jika terjadi gagal login, silakan periksa kembali nomor daftar ujian dan kode validasi yang tercetak pada formulir pendaftaran uji kompetensi. Halaman awal yang tampil adalah fakta integritas. Silakan dibaca dengan seksama dan klik saya menyetujui fakta integritas ini untuk melanjutkan. Kemudian klik tombol proses. Akan tampil petunjuk umum cara mengerjakan tes. Silakan baca dengan seksama dan klik tombol mulai untuk menampilkan soal dan memulai ujian. Yang ditampilkan pada halaman ujian adalah informasi bidang studi peserta, waktu hitung mundur ujian, identitas peserta, soal dan opsi jawaban, nomor butir soal. Untuk memilih jawaban, klik opsi pilihan jawaban, kemudian klik simpan. Jika sudah menjawab dan klik simpan namun ragu akan jawabannya, silakan klik tombol ragu-ragu. Nomor butir soal akan berwarna kuning. Jatuhnya berapa satu soal kita dapat berapa? Nomor butir soal yang ditandai ragu-ragu, walaupun belum diklik simpan dan menjadi warna biru,
jawaban yang sudah dipilih tetap tersimpan pada sistem ujian. Jika sudah menyelesaikan soal namun waktu belum habis, silakan menunggu sampai waktu ujian berakhir. Jika tampil halaman seperti ini, berarti waktu ujian telah habis. Silakan tunggu arahan pengawas untuk mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner. Peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom bergantian sesuai arahan dari pengawas ujian. Selamat mengikuti UPPPG, semoga sukses. Guru Indonesia, guru profesional. Ya, jadi untuk melakukan uji coba simulasi besok Bapak Ibu, maka syarat utama sudah terinstal. Jika belum terinstal, Bapak Ibu tidak memenuhi syarat ikut uji coba. Nah, jadi tadi jika sudah muncul aplikasi instalasi Save Exam Browser-nya, aplikasi soalnya, maka yang pertama itu adalah peserta mengklik dulu file kedua, yaitu file konfigurasi dengan mengklik mulai PPG, ya, file kedua. Setelah diklik masukkan password UPPPG, maka ada jendela yang menampilkan klik login. Klik login. Setelah Bapak Ibu klik login, maka Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nomor daftar ujian. Nah, yang mana nomor daftar ujiannya? Nomor daftar ujiannya itu yang tertera pada formulir pendaftaran. Tapi nomor daftar ujian yang tertera pada formulir pendaftaran itu hanya bisa digunakan pada hari H ujian Bapak Ibu. Jadi besok itu nomor daftar ujiannya itu adalah nomor daftar ujian simulasi. Jadi bukan nomor daftar ujian yang tertera pada formulir pendaftarannya. Begitu juga dengan kode validasi. Kode validasi tertera pada formulir pendaftaran. Nah, jadi kode validasi tertera pada formulir pendaftaran. Nah, jadi ini loh Bapak Ibu. Nomor daftar ujian ini loh nomornya. Kode validasinya ini loh. Itu tertera pada formulir pendaftarannya. Ya. Setelah memasukkan nomor kode daftar validasi, ujian dan memasukkan kode validasi, maka Bapak Ibu diminta memasukkan kode akses masuk. Nah, kode akses masuknya ini hanya diinfokan oleh pengawas. Nah, kode akses masuknya ini hanya diinfokan oleh pengawas. Kapan diinfokannya? Biasanya 15 menit sebelum ujian dimulai. Jadi jika Bapak Ibu sesi 1 jadwal ujiannya 8.30, maka kode masuknya itu diinfokan oleh pengawas menjelang 15 menit ujian dimulai. Nah, jadi besok pada saat kita uji coba Bapak Ibu itu menggunakan nomor daftar ujian uji coba simulasi, bukan nomor formulir yang sebenarnya ya. Kode validasinya juga kode validasi uji coba, kode masuknya juga kode masuk uji coba. Nah, setelah memasukkan itu, maka tampilannya maka pada jendela itu nanti akan muncul fakta integritas. Silahkan dibaca fakta integritasnya, kemudian mengklik saya menyetujui fakta integritas. Apa isi fakta integritasnya? Baca 1. Sanggup tidak menyebarkan dan seterusnya. 2. Sanggup tidak membuka dan seterusnya. Hingga poin 5, sanggup menaati tata tertib ujian dan seterusnya. Itu isi fakta integritasnya. Bapak Ibu setuju, maka silahkan klik saya menyetujui. Tidak setuju, maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut mengerjakan soal. Nah, setelah menyetujui fakta integritas, setelah mengerjakan fakta integritas, maka Bapak Ibu akan diminta untuk mulai akan ada penjelasan cara mengerjakan tes. Nah, untuk soal uji pengetahuan yang akan dilaksanakan dalam hari Sabtu hari Minggu ini Bapak Ibu, jumlah soalnya itu 120 butir. 120 butir.
dengan waktu durasi pengerjaan 180 menit alias 3 jam. 3 jam. Opsi pilihan gandanya sebanyak A, B, C, D, dan E. A, B, C, dan E. 120 butir soal itu kalau tidak salah ingat terdiri dari 72 nomor bidang profesional. Jika Bapak Ibu mapel bahasa Arab, maka 72 nomor itu pertanyaannya tentang bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Jika Bapak Ibu mapel akidah akhlak, guru akidah akhlak di madrasah, maka 72 nomor itu pertanyaannya tentang akidah akhlak, akidah akhlak, akidah akhlak. Nah, sementara 48 nomor sisanya adalah soal-soal yang berhubungan dengan bidang pedagogi. Yang mana itu bidang pedagogi seperti strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru, karakteristik peserta didik, serta penelitian tindakan kelas. Nah, itu bidang pedagogi. Nah, setelah Bapak Ibu mengerjakan masuk ke lembar pengerjaan soal, maka akan muncullah soalnya Bapak Ibu. Nah, perhatikan jadwal yang waktu yang tertera pada sudut kanan atas. 59,59 itu artinya Bapak Ibu sisa tersedia waktunya 59 menit 59 detik. Jadi begitu mulai mengerjakan soal pada hari H ujian, karena waktunya 180 menit, maka itu akan start dari 180 menit, 179 menit, 150 menit, sampai akhirnya 0,00 menit. Nah, jadi ini petunjuk waktu. Nah, bidang studinya apa? Jika Bapak Ibu mapel akidah akhlak, maka di sini akan muncul akidah akhlak. Jika Bapak Ibu mapel PAI, maka muncul bidang studi pendidikan agama Islam. Nah, nomor 1 itu nomor apa? Apakah soalnya tentang evaluasi pembelajaran? Apakah soalnya tentang fikih? Apakah soalnya tentang matematika? Yaitu tergantung urutan secara acak Bapak Ibu. Jadi soalnya sebanyak 120 nomor itu yang terdiri dari profesional dan pedagogi itu teracak Bapak Ibu. Tampilan soal nomor 1 pada peserta atas nama Pak Hasan mapel akidah dan peserta atas nama Abdullah mapel akidah itu tampilan soalnya berbeda. Soalnya sama karena sesinya sama, tetapi tampilan yang muncul di layar komputer itu acak Bapak Ibu. Jadi inilah tampilan awal ini, tampilan soal nomor 1. Inilah tampilan soal nomor 1. Nah, jadi soalnya nomor 1 pilihannya A, B, C, D, E. Maka jika Bapak Ibu memilih C, maka silahkan diklik tanda lingkaran di sampingnya C. Tanda lingkaran di sampingnya C jika memilih C. Tapi kalau ragu sepertinya jawabannya A, maka silahkan diklik A. Jika Bapak Ibu sudah menjawab soalnya, maka lembar soalnya akan otomatis pindah ke layar berikutnya, yaitu soal nomor 2. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengetahui jawaban soal nomor 1, belum mau dijawab, mau dikosongkan saja dan mau pindah ke nomor 2, maka silahkan klik angka 2 pada navigasi ini. Jadi ini kan Bapak Ibu ya, ada kolom navigasi. Kolom navigasi itu artinya mengklik 1, maka yang muncul soal nomor 1 Bapak Ibu. Jadi apakah setelah mengerjakan soal nomor 1 harus mengerjakan nomor 2? Terserah Bapak Ibu, mau klik yang mana? Mau klik nomor 1 dulu, mau klik nomor 50, mau klik 27, mau klik 56, terserah. Nah itu, jadi mengklik soal nomor 1, tampilan awal soal itu soal nomor 1. Jika sudah dikerjakan, maka tampilan soal akan otomatis pindah ke layar nomor 2. Tapi kalau soal nomor 2-nya terlalu sulit, sepertinya terlalu sulit nih 10 nomor pertama, saya pindah ke nomor ke-25 aja deh ya, maka silahkan diklik nomor urut 25 atau nomor urut 30 atau nomor urut 60. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa tanda jika soal tersebut telah terjawab?
Apa tanda jika soal tersebut telah terjawab? Maka tandanya Bapak Ibu adalah angka pada soal yang sudah terjawab warnanya berwarna biru. Warnanya berwarna biru. Sementara soal yang warnanya masih kosong, warna putih seperti nomor 6, nomor 7, 8 dan seterusnya itu masih kosong, itu artinya soal tersebut belum Bapak Ibu jawab. Selanjutnya, apa itu warna kuning? Ya, di sini yang warna kuning adalah nomor 3. Itu artinya Bapak Ibu pada soal nomor 3 itu Bapak Ibu mengklik ragu-ragu. Nah, kalau mengklik ragu-ragu misalnya ini ya. Misalnya kita ke ya. Jadi apa maksudnya soalnya ini kok nomor 3 berwarna kuning? Itu artinya perhatikan soal nomor 6. Di soal nomor 6 Bapak merasa yakin jawabannya adalah C. Kalau Bapak yakin maka begitu pindah soal maka warna soalnya akan berubah menjadi warna biru Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa wah nomor 6 ini sepertinya C tapi saya ragu-ragu karena ada kemungkinan A. Tapi feeling saya itu 60% C. Ya sudah diklik diklik lingkaran C-nya kemudian diklik juga ragu-ragu. Diklik juga ragu-ragu. Tapi kalau tidak mau menggunakan fitur ragu-ragu, maka langsung diklik simpan. Kalau klik simpan, maka jawaban Bapak Ibu akan berubah menjadi warna biru. Jadi, jika Bapak Ibu tidak mengklik ragu-ragu, maka warnanya akan berwarna biru. Tapi kalau mengklik ragu-ragu, klik dulu jawaban ragu-ragunya Bapak Ibu, misalnya jawabannya C. Jawabannya C, maka setelah dijawab C tapi ragu-ragu maka diklik ragu-ragu, maka tampilan navigasinya pada soal yang sudah dijawab adalah nomor 3. Nah, apa manfaat jika Bapak Ibu menandainya dengan ragu-ragu? Manfaatnya adalah jika masih ada waktu yang tersedia, taruhlah misalnya Bapak Ibu telah mengerjakan 120 nomor tapi 20 diantaranya berwarna kuning, maka jika masih ada waktu yang tersedia, maka jawabannya warna kuning ini Bapak Ibu bisa klik kembali, kemudian meyakinkan diri untuk mau dibirukan atau tetap ragu-ragu. Ya, nah begitu juga dengan rekomendasi saya lebih baik mengklik ragu-ragu daripada mengosongkan Bapak Ibu, karena kalau ragu-ragu berarti Bapak Ibu sudah menjawab. Kalau kehabisan waktu, maka jawaban ragu-ragunya Bapak Ibu otomatis terkirim sebagai jawaban yang Bapak pilih walaupun pada opsinya adalah ragu-ragu. Daripada kosong sama sekali, tidak mengklik ragu-ragu. Kalau kosong sama sekali berarti warna nomornya kan akan putih. Tetapi kehabisan waktu, maka jawaban Bapak Ibu banyak yang tidak terkirim karena banyak jawaban yang kosong. Nah, setelah sampai pada 7 menit terakhir, biasanya pada 15 menit terakhir akan ada peringatan Bapak Ibu dari sistem. Pada saat mengerjakan soal ya, 15 menit terakhir maka biasanya layar komputer Bapak Ibu tiba-tiba ada peringatan warning. Waktu Anda tersisa 10 menit, biasanya begitu. Jadi kalau waktunya tersisa 10 menit, maka apakah masih banyak jawaban kosongnya Bapak Ibu? Maka harap mengecek kembali navigasinya dengan cara men-scroll ke atas atau men-scroll ke bawah. Nah, setelah ujian berakhir, maka otomatis jawaban Bapak Ibu akan terkirim ke sistem, terkirim ke server, dan mudah-mudahan pada pekan 2 minggu berikutnya keluarlah pengumuman Bapak Ibu dinyatakan lulus sertifikasi melalui kegiatan PPG Batch 1 Angkatan 1. Baik itu Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ini tadi Bapak Ibu penjelasannya, sehingga inilah yang kita menjadi panduan utama dalam kegiatan. Mudah-mudahan apa yang kami sosialisasikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi peserta yang ikut pada Zoom hari ini.
hal-hal Amin, utama yang amin, amin, perlu amin, kita amin, amin, perhatikan amin, pada amin. pertemuan pertama ini tentunya adalah yang pertama, pastikan Bapak Ibu sudah sesuai kelompok Zoom-nya masing-masing, sesuai dengan daftar yang dibagikan oleh pengawas di kelompok Zoom-nya masing-masing ya, jangan salah alamat kelompok. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu sudah harus melakukan penginstalan pada hari ini dan sudah standby bukti bahwa Bapak Ibu telah menginstal. Bukti bahwa Bapak Ibu telah menginstal, maka silahkan difoto tampilan layar laptopnya, kemudian dikirim di grup WA kelompok masing-masing supaya pengawasnya sudah yakin bahwa peserta saya telah berhasil menginstal aplikasi. Jadi Bapak Ibu setelah berhasil menginstal aplikasinya dan laptopnya sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu wajib memfoto tampilan di laptopnya ini dan kirim di grup WA kelompoknya masing-masing ya. Itu, kirim di grup kelompoknya masing-masing. Setelah ini terinstal, insya Allah besok akan lancar Bapak Ibu, karena kita hanya akan melaksanakan uji coba. Uji coba itulah yang akan menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk lancar dalam melaksanakan kegiatan uji pengetahuan pada hari HUP sesinya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan Muhammad Said. silakan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang berasal dari LPTK UIN Alauddin Makassar, ini merupakan pertemuan yang menurut saya sudah yang keempat kalinya ya dengan materi Makassar. Peserta dari Makassar boleh keluar, tapi kalau masih tetap adem-adem di dalam Zoom ini silahkan tetap standby ya. Kita membuka sesi pertanyaan dari peserta. Silakan raise hand dulu ya Bapak Ibu. Silakan raise hand dulu. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya, silakan raise hand dulu Bapak Ibu ya. Silakan raise hand. Yang pertama Bapak Hairullah Kalimantan Tengah. Silakan Bapak Hairullah Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hairullah dari Kalteng. Dan tadi Pak, alhamdulillah saat ini saya sudah selesai menginstal aplikasinya, dan sepertinya apa yang ditampilkan itu tadi Pak, tampilan awalnya agak sedikit berbeda karena nomor ujian dan kode validasinya diminta di depan. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak, tadi saya sendiri belum. Itu selesai tahap kedua, ada lagi tahap berikutnya. Selesai terus. Ya. Mohon izin dulu Pak. Sampai keluar nanti berakhir dia. Ya, silakan Pak Izin dulu Hairullah. Pak. Lanjut Pak. Yang kedua Pak, gini Pak. Nah, tadi kan sampai akhir saya tidak menemukan ketika mengakhirinya itu Pak. Ketika mengakhiri, misalkan ada 7 menit sisa waktu, apakah kita membiarkan saja, misalkan sudah selesai nih Pak soalnya, apakah kita membiarkan sampai sistem tertutup sendiri, atau nanti ada caranya ketika misalkan Pak, misalkan ada 3 menit terakhir kita sudah selesai, nah apakah kita menunggu sendiri atau ada kita kasih tadi ya Pak, langsung kita boleh untuk mengakhiri Pak, seperti itu. Ya, jadi gini Pak, untuk misalnya Bapak sesi berapa ya? Sesi 2 Pak, sesi 2. Sesi 2 Kalimantan Tengah, waktu Indonesia berapa ya? Barat ya? Barat Pak, waktu Indonesia Barat. Berarti waktu Indonesia Barat itu berakhirnya jam 4 sore ya? Iya. Ya, jam 4 sore. Jadi Bapak mulai mengerjakan soalnya jam 1 siang, mulai mengerjakan soal dengan durasi 3 jam, dan jika Bapak mengerjakan soalnya dan dirasa sudah sempurna ya jawabannya, sudah warna biru semua, dari nomor 1 sampai 120, dan 5 menit menjelang pukul 4 sore sudah mau kirim jawaban, maka nanti itu akan ada di situ Pak,
akhiri ujian. Nah, ada tulisan pada soal paling terakhir, pada soal nomor 120 biasanya ada tampilan akhiri ujian. Jika Bapak mengklik akhiri ujian, maka tanpa menunggu otomatis berakhirnya, maka jawaban Bapak akan terkirim. Nah, tapi kalau sudah mengirim jawaban, Bapak tidak boleh meninggalkan tempat duduk, Pak. Karena meninggalkan tempat duduknya harus bareng-bareng setelah semua peserta lain telah terkirim jawabannya. Kemudian Pak, misalkan nih Pak, kita sampai waktu berakhir kita tidak ini misalkan mati sendiri karena waktunya habis, apakah jawaban kita yang sudah kita ini bisa memang tersimpan semuanya Pak, begitu? Itu otomatis terkirim Pak 100%. Siap, ya, siap. jadi tidak usah ragu karena terlalu serius mengerjakan soal, terlalu serius memprototi soal, terlalu serius mengoreksi, memeriksa jawaban ragu-ragu ya yang berkode kuning itu, sehingga ternyata soalnya habis waktu, sehingga Bapak, loh kok jendela tampilan laptop saya tiba-tiba mati, berarti itu jawaban Bapak sudah otomatis terkirim. Terima kasih Pak. Nggih. Ya baik, terima kasih Pak. Berikutnya siapa nih ya? Saya Muhammad Said, Ustaz. Muhammad Said. Siapa? Saya ke Pak Hairil Muhammad Ikhwan Said, dulu. Ustaz. Pak Hairil Ikhwan dulu. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairil Ikhwan dari Kalimantan Selatan. Ya, jadi begini Pak. Kita lihat kan kami juga ada di grup juga, di kawan-kawan juga. Itu kan ada fakta integritas. Jadi fakta integritas itu kapan diuploadnya, waktu ujian kan Pak? Waktu ujian dan tanggalnya mungkin waktu ujian juga ya kan, yang di bawahnya itu. Kan. Fakta integritas Itu yang pertama Pak. Yang kedua, misalnya aplikasi itu bisa masuk di Windows 7 atau di notebook, apakah bisa dijalankan? Apakah mungkin kalau misalnya dia tetap berjalan, apakah itu tidak menjadi masalah misalnya Pak? Misalnya bisa dimasuk di Windows 7. Apakah nanti di waktu jalan itu bisa ada terkendala mungkin Pak? Mungkin itu pertanyaan Pak. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama tadi tentang masalah fakta integritas. Pada saat Bapak telah memasukkan kode soal, maka jendela tampilan komputernya itu akan muncul layar berupa fakta integritas. Nah, jadi Bapak cukup membaca tampilan fakta integritas yang otomatis muncul di layar komputernya, Pak. Nah, kemudian jadi layar komputernya itu kan tadi gini Pak ya, saya share screen dulu. Nah ini Pak, nah ini pada saat hari H ujian Bapak memasukkan nomor daftar ujian. Nomor daftar ujiannya itu ada di formulir. Setelah itu memasukkan kode validasi. Kode validasi itu ada di formulir. Nah, memasukkan kode masuk. Kode masuknya itu dari mana? Kode masuknya itu diinfokan oleh pengawas pada 15 menit menjelang mengerjakan soal. Setelah itu diisi semua ketiga file isian data ini, maka Bapak mengklik login. Setelah mengklik login, maka komputernya Bapak muncul pernyataan seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan fakta integritas yang tampil di jendela laptopnya Pak Hairil. Nah, silahkan dibaca Pak. Kalau sudah setuju, maka diklik saya menyetujui. Kalau sudah menyetujui, maka langsunglah muncul. Setelah menyetujui, maka langsung muncul petunjuk umum sebelum mengerjakan soal. Setelah paham petunjuk umumnya, maka langsunglah soalnya Pak. Gitu. Itu nomor 1 ya Pak Hairil, jelas ya? Jelas, ya. Karena kan di aplikasi kan ada itu Pak, surat fakta integritas di itu. Betul, ya, betul, ya Pak. untuk apa itu Pak? Itu kan saya masih bertanya itu. Sudah bisa Bu. Sudah. Jadi Terus yang kedua tadi apa ya Pak Hairil ya?
Udah takut kan kan? Kemana ya sih? Space-nya, Pak, space laptop atau notebook. Ya. Jadi ibu masuk dulu. Spesifikasi Misalnya Windows 7 tapi dia bisa masuk aplikasinya, Pak. Gimana? WA. Itu tuh Pak ya sudah itu tahu sudah caranya. Iya, Kak. Maksudnya, tak apa sih kalau masih Banu? Aku nggak ngerti itu. Kalau aja yang lain di unmute dulu. Ya, jadi Pak Yang lain Hairil, ribut. Pak Hairil, ini spesifikasi untuk masuk ke aplikasi soal UKM PPG, Pak. Tadi Pak Hairil menyampaikan ke saya bahwa kalau misalnya laptopnya Windows 7 dan ternyata bisa masuk aplikasi, maka saya tidak tanggung resiko kalau di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba server hang dengan tampilan laptopnya Bapak, karena Bapak Windowsnya bukan Windows 8. Jadi Windows 8 ini tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Jadi Windows 8 minimal Windows 8. Kalau Pak Hairil laptopnya Windows 7 dan bisa masuk menginstal aplikasi, alhamdulillah. Tapi saya tidak merekomendasikan melanjutkan, Pak, karena ada resiko di tengah-tengah perjalanan Pak Hairil mengerjakan soal dan tiba-tiba laptopnya hang. Maka apakah itu boleh jadi dipengaruhi gara-gara Windows 7? Maka itulah kerugian dan resiko yang Pak Hairil tanggung sendiri. Jadi makanya sangat penting untuk memeriksa kembali spesifikasi laptopnya. Jangan-jangan Windows 7 dan bisa terinstall. Kalau Windows 7 dan bisa terinstall, maka saya menyarankan jangan, Pak. Kita harus tetap yakin bahwa spesifikasi yang sudah diatur oleh panitia nasional, spesifikasinya wajib Windows 8 32 bit, RAM-nya minimal 2 GB, Pak Hairil. Nah, kalau lebih tinggi daripada itu maka boleh. Tapi kecil dari itu tidak boleh, Pak, karena resiko pada saat mengerjakan soal terjadi pada Pak Hairil alami, maka itu ditanggung sendiri, Pak. Pakai PC boleh, Pak? Ya, jadi PC boleh katanya, Pak, katanya. Oke, jadi kita lihat dulu, Pak, ya. Jadi kita PC all in one. Ya, PC. Ya. Maksudnya PC seperti ini, Pak, ya? Iya, ya. Ya, itu boleh. Di sekolah seperti, Pak. Ya, betul. Laboratorium sekolah kan yang kekinian tampilan komputernya seperti ini, Pak, ya? Iya. Train one. Iya. Tapi kalau komputer yang masih zaman dulu yang ada kotak-kotak warna hitam itu nggak boleh, Pak. Yang ada CPU-nya yang kotak-kotaknya itu ya, itu nggak boleh. Jadi saya sudah tanyakan kemarin ke panitia nasional, kalau PC all in one boleh, seperti yang tampilan tadi. Tapi kalau komputer biasa, yang seperti ini itu nggak boleh. Yang gini ya, nggak boleh ya. Jelas Bapak Ibu ya, nggak boleh ya komputer seperti ini. Harus yang bener nyangkut ke komputer. Harus yang PC all in one ya, harus yang PC all in one ya, harus yang PC all in one. Bu, ribut. Satu lagi, Pak. Ya, silakan Pak. Satu lagi, Pak. Misalnya Muhammad Said, Pak. Satu lagi, Pak. Misalnya itu kan 10 GB, Pak, kapasitas dari di laptop itu atau di harus dibersihkan dulu ya, Pak, supaya perjalanan aplikasi itu lebih itu, Pak. Mungkin, Oke. Pak. Jadi Mungkin arahannya gimana, Pak? Jadi kendaraannya ini harus memiliki minimal 10 GB storage ya. Nah, sekarang saya mau perlihatkan laptop saya itu, komputer saya ini drive C-nya ini sisa penyimpanannya berapa ya? Drive C ya. Karena di drive C itulah terinstall aplikasinya di drive C. Maka kita klik kanan drive C-nya, properties. Selanjutnya perhatikan free space giga yang masih tersedia. Nah, komputer saya, laptop saya masih tersedia free space 75,4. Jadi Bapak Ibu harap mengecek kembali space yang masih kosong di drive C-nya. Karena kalau lebih dari 10 GB itu alhamdulillah. Kalau kurang dari 10 GB kami khawatir gara-gara
Karena kan setiap Bapak Ibu mengirim soal, mengirim jawaban, menyimpan soal itu kan membutuhkan drive-nya sebagai penyimpanan memori. Jadi jawab nomor 1 klik A. Itu tersimpan, tapi tersimpan di memori drive C Bapak Ibu. Nah, jawab nomor 2 klik B, tersimpan lagi. Jadi harus memori drive C-nya tersedia minimal masih ada space yang kosong minimal 10 GB sesuai dengan petunjuk ini tadi ya. Jadi di laptop saya ini masih tersedia 75 GB ya. Gitu ya Pak Eril ya? Betul sekali. Ya, kadang-kadang kita data di aplikasi di lokal situ kadang terlalu banyak ya, kadang-kadang. Nah, betul ya. Betul ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai banyak aplikasi-aplikasi di drive C-nya yang itu yang menjadi yang membuat penuh drive C-nya sehingga space-nya tidak tersedia lagi, setidaknya minimal 10 GB. Oke, saya kira cukup Pak Hairil Inwar. Berikutnya, terima kasih banyak Pak Muhammad Said. Ya saya. Oke, Ibu Fitri, puas Bu? Ya Ibu panitia mungkin Bu ya, Bu Fitri ya. Oh, bukan Pak, peserta Pak. Oh, peserta juga ya. Oke, Ya, silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik mau Bu Fitri. Salam sehat Pak Dokter dan juga kawan-kawan lainnya. Saya izin ini di pribadi dan personal. Saya mempunyai penyakit yang memang tidak memungkinkan untuk bertahan duduk secara lama. Nah, tadi disampaikan bahwa selama kegiatan ujian pelaksanaan 3 jam itu tidak boleh ada aktivitas yang mobile gitu ya, apalagi mobile gitu kan. Nah, pertanyaan saya, ketika untuk berdiri, sekedar berdiri saja, Pak, memungkinkankah itu kalau memang perlu pelengkap bukti surat keterangan dokter, jadi bisa saya lengkapi gitu. Itu sih, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, baik Bu Fitri. Bu Fitri tahu nomor kontak saya? Ya. Ya, setelah sesi ini kita secara lebih pribadi Bu ya, karena untuk di via Zoom ini saya kira kurang nyaman untuk diperbincangkan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Baik Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, ada Gorontalo, silakan Gorontalo. Barito Utara, Muhammad Said. Ya, sudah, Muhammad Said mewakili Makassar ya. Silakan Muhammad Said. Ya, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Said dari Retaker UIN Alauddin Makassar. Ya, ada beberapa catatan setelah Pak Dokter tadi sempat menjelaskan. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin sampaikan bahwa untuk teman-teman yang ikut di via Zoom ini, ketika ada ada narasumber yang menyampaikan informasi atau materinya, tolong dinonaktifkan mikrofonnya itu karena sangat mengganggu untuk menyerap materi-materi yang disampaikan. Ya. Yang kedua, mungkin agak mirip pertanyaannya yang pertama tadi terkait dengan spesifikasi laptop atau komputer. Setelah kemarin saya mengecek aplikasi UP ini Pak Dokter, itu sama kapasitasnya dengan aplikasi yang dipakai di sekolah, baik dari tingkatan SMK maupun MTS, asesmen nasional gitu. Ini terkait dengan aplikasi yang akan kita pakai pada UP nantinya ini, itu bisa dipakai pada laptop yang dibawa RAM GB, dan itu sudah uji coba pelaksanaan simulasi bersih, gladi bersih tadi itu sukses pelaksanaannya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Yang pertama tadi ini mohon dijelaskan kembali Pak Dokter terkait dengan spesifikasi komputer itu. Yang kedua, rapat melalui via Zoom kemarin ini ada sedikit perbedaan terkait dengan penjelasan yang akan digunakan oleh peserta HP dan laptop itu. Penjelasan pertama itu dibolehkan peserta menggunakan 2 laptop. Yang tadi ini kita disarankan untuk handphone 1. Kenapa? Maaf sebelumnya, karena ini saya lihat ketika handphone yang dipakai melalui via Zoom yang akan dijadikan pantauan pengawas terhadap peserta yang akan mengerjakan soal UP itu, terkadang ada orang yang nelpon masuk, itu sangat mengganggu. Ini sangat mengganggu pengawasan kepada peserta. Mungkin yang terakhir, Pak Dokter, semoga pertemuan ini bagi teman-teman yang ikut pada UP nantinya semuanya lulus. Amin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang pertama Pak, saya terkait spesifikasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti tes berbasis daring P3K misalnya, pasti dia server instalasinya juga Safe Exam Browser Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu kemarin ikut pretest untuk mengikuti PPG itu menggunakan komputer berbasis online di laboratorium yang menjadi kerjasama untuk pelaksanaan pretest, itu juga Safe Exam Browser sesungguhnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan uji pengetahuan? Itu juga menggunakan Safe Exam Browser. Tetapi setiap instansi yang melaksanakan tes berbasis CBT, Computer Based Test, tentunya memiliki spesifikasi pemrograman yang bersifat unik Bapak Ibu. Nah, sehingga jika Pak Said menggunakan komputer yang sudah terinstal aplikasi Safe Exam Browser-nya, karena komputer tersebut pernah diinstal pada saat mengikuti asesmen dan ternyata aplikasi Safe Exam Browser-nya terinstal, kemudian konfigurasinya terbuka dengan menampilkan telah berhasil menginstal, ya alhamdulillah, berarti bisa dilanjutkan. Tetapi lagi-lagi saya menegaskan bahwa setiap instansi tentunya pelaksana kegiatan-kegiatan ujian tentunya memiliki spesifikasi yang menjadi standar minimal untuk pengoperasian mengerjakan soal. Sehingga inilah yang harus kita pedomani Bapak Ibu. Spesifikasi utamanya tentunya Windows-nya minimal 8, lebih dari 8 boleh. Minimal RAM-nya 2 GB minimal. Jadi tadi Pak Said komputernya RAM-nya 3 GB, berarti itu memang sudah memenuhi Pak, karena